Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui video ini, saya akan mencoba untuk membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 siswa SMP. Adapun materinya itu mengenai bab 3, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Pribadi yang berintegritas yaitu maksudnya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan yang utuh. Dan integritas di sini bisa diartikan sebagai tindakan yang konsisten ya, sesuai dengan nilai-nilai, prinsip dan etika yang dianutnya. Mengenai sifat amanah dan jujur ini, kalau kita lihat kepada Rasul kita Muhammad SAW dan Rasul-Rasul sebelumnya, di mana seorang Rasul itu memiliki karakter pribadi, yaitu salah satunya adalah sifat amanah dan jujur. Di mana amanah itu adalah dapat dipercaya dan jujur yaitu selalu berkata benar ya, selalu memiliki perkataan yang benar yang sesuai dengan tindakan atau perilakunya atau sesuai dengan kenyataan. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan slide berikutnya. Menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur ya. Nah, di sini kita perhatikan mengenai amanah ya. Amanah ini adalah pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah ya atau perintah-perintah keagamaan. Karena di sini kita perhatikan ada yang pertama tanggung jawab sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas untuk menjalankan segala perintahnya ya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kepercayaan yang diberikan oleh sesama manusia. Contohnya ketika dia diberikan amanat untuk mengemban tugas sebagai pemimpin atau sebagai ketua, atau dia diberikan tugas sebagai abdi negara ya, dia diberikan tugas sebagai pengajar ya, yang dimana amanat itu perlu dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Adapun mengenai kepercayaan yang diberikan oleh sesama manusia yang lainnya adalah seperti dia mengutang kepada seseorang, maka utang yang dia lakukan harus diberikan kembali atau dikembalikan ya di waktu yang telah ditentukannya. Atau ketika ada seseorang yang memberikan pinjaman barang kepada kita, maka segeralah kita untuk mengembalikan barang tersebut. Nah, itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh sesama manusia. Kemudian ada lagi mengenai tanggung jawab terhadap nikmat dalam diri sendiri, di mana kita sebagai manusia diberikan anggota tubuh yang lengkap ya, kita bisa melihat, bisa mendengar ya, bisa mengucap, bisa meraba, bisa melangkah, bisa berjalan, kita bisa mengedip mata, mendengar dan lain-lain. Itu ada sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, diberikan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, senantiasa kita amalkan ya, dengan kita ajarkan kembali kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada murid. Nah, itu adalah mengenai tanggung jawab terhadap nikmat dalam diri sendiri ya. Allah memberikan harta kepada kita sebagaimana tugas manusia atau orang yang beriman ketika diberikan harta senantiasa kita menginfakkan ya, menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah mengenai sifat jujur ya, di mana sifat jujur ini antara pikiran, perkataan dan perbuatan itu harus sesuai ya, harus sinkron, di mana contohnya seorang peserta didik yang jujur ya, atau seorang peserta didik yang dikatakan jujur ya, memiliki sikap yang konsisten antara hati atau pikiran, perkataan dan perbuatannya itu sesuai, di mana hatinya menghendaki akan keberhasilan belajar. Tentunya perkataan dan perbuatannya itu harus mendorong ya, supaya apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan itu bisa terlaksana ya, di mana ia pun
akan menyampaikan kepada orang tua dan guru ya. Dia berjanji kepada orang tuanya, dia berjanji kepada gurunya untuk senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Di samping itu, dalam hal perbuatannya, ia juga membuktikan ya dengan aktivitas belajar baik dalam proses maupun pada waktu penilaiannya ya, bahwa kita sudah berhasil dalam menjalani pembelajaran di sekolah dan kita mendapatkan nilai yang maksimal hasil dari kerja keras kita sendiri. Nah, itulah mengenai karakter kejujuran yang perlu kita jaga ya dalam kehidupan sehari-hari supaya nilai-nilai baik dalam kejujuran itu bisa membawa kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu sekian ya mengenai pembahasan pada video mukadimah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.